Nah, walaupun dia menikmati maksiat secara fisiknya, namun hatinya menjerit. Sehingga ada perasaan bersalah tatkala berbuat dosa. Berbeda dengan orang yang tidak beriman atau imannya, kalau kata netizen ya, imannya setipis tisu ibu. Ya, apa? Watados, watak tak berdosa. Ya, dia melakukan dosa biasa-biasa saja, nggak ada perasaan gelisah. Nah, mungkin ini berkaitan dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Karena dalam sebuah hadis atau perkataan dikatakan seorang mukmin dengan seorang pendosa tatkala berbuat dosa bedanya di sini. Seorang mukmin tatkala berdosa dia bagaikan gunung yang hampir jatuh menimpa dia. Deg-degan, khawatir. Bahkan khawatir, ya Allah jangan-jangan Allah akan mengadab saya karena sebuah dosa ini. Akhirnya apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, salat taubat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun, ya Allah ampunilah saya. Khawatir efek dari dosanya tadi menghantui dia. Berbeda sama seorang fajir, seorang pendosa. Kalau berbuat dosa ibarat apa? Ibarat lalat yang mencolok ke hidungnya, kemudian ia usir dengan tangannya begitu saja. Beres, nggak ada apa-apa. Makanya coba perhatikan kepada diri kita masing-masing. Yang mana diri ini banyak melakukan dosa, coba tanyakan, tatkala berbuat dosa, hati kita gelisah atau tidak? Hati kita merasa takut apa tidak? Hati kita merasa tidak nyaman apa tidak? Atau sebaliknya? Maka ini perlu evaluasi. Kalau Anda melakukan dosa kemudian gelisah, maka bersyukur kepada Allah. Berarti Allah masih sayang sama Anda. Allah tidak menginginkan Anda banyak terjebak dalam dosa, kubangan dosa untuk segera berhenti. Tapi kalau orang yang di-loss sama Allah terus melakukan dosa tanpa ada teguran, tanpa ada risau dan gelisah dari hatinya, itu pertanda orang ini sengsara di dunia dan di akhirat. Kenapa itu? Karena dosa memiliki efek. Sekali lagi, dosa memiliki efek samping. Yang namanya efek samping positif apa negatif? Negatif. Intinya semuanya negatif. Nggak ada yang positif dari dosa. Ya, urusannya jadi nggak lancar. Keluar aura kebencian sehingga tidak disukai oleh orang. Rezekinya jadi masuk. Yang tadinya lancar, luas, tiba-tiba masuk. Apalagi sekarang sampai ada istilah indis ekonomi. Ya, lagi semuanya ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Terlepas dari bab ini yang kita sedang membahas dosa, itu juga ada andil besar dari dosa itu sendiri. Kemudian akan hati membuat dia menjadi hitam. Kalau sudah hitam, ya datang nasihat dari Al-Quran, dari hadis, perkataan-perkataan yang baik, mentah. Kenapa sudah hitam? Efek dari apa? Dosa. Sholat jadi gak khusyuk. Kalau sholat pun pengennya cepat selesai. Apalagi nanti kalau sholat tarawih di Ramadan itu, imam baca alif lam mim saja kita sudah deg-degan. Ya padahal cuma bacanya 3 ayat, 4 ayat. Tapi sudah ada kegaduhan dari sebagian makmum. Kenapa? Efek nikmat ibadah dicabut. Karena apa? Dari efek apa? Dosa. Waliyahzubillah. Efek terbesarnya apa? Waliyahzubillah, turun hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang sifatnya fisik. Sebenarnya dicabutnya nikmat beribadah itu juga ada hukuman. Ya, disempitkan rezekinya, dipersulit perkaranya, itu juga bagian dari hukuman. Cuman sebagian orang tidak menyadarinya. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya.
dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lihat, barang siapa yang bertakwa. Maka kata para ulama, di balik ayat ini mengerikan. Barang siapa yang tidak bertakwa, melanggar aturannya, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, maka perkaranya akan dipersulit dan rizkinya masrut. Sehingga banyak dari ulama mengatakan dosa sebab utama orang bangkrut. Dosa sebab utama orang jatuh miskin. Tuh. Jadi mengerikan. Efek ini aja sebenarnya membuat kita harus jerat terhadap perbuatan dosa. Karena semua orang menginginkan kehidupan di dunia ini pengennya bahagia, pengennya ya tidak ada kesusahan, ya, tidak ada keletihan dan lain sebagainya. Dan itu yang diinginkan oleh semua manusia. Nah, penting adanya taubat agar taubat ini bisa menghapuskan dosa dan sekaligus menghapus efek-efek dosa itu sendiri. Karena kalau tidak kita bertobat kepada Allah, walaupun Anda tidak melakukan dosa, maka dosa tadi itu akan terus menggandrungi Anda di dalam hati dan efeknya bakal tetap ada sampai Anda bertobat dengan taubat yang benar. Baru setelah taubatnya benar dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dosanya akan hilang dan sekaligus efek-efeknya. Ya, ini yang paling kita takuti, ya memang efeknya mengerikan. Ya waliyadzubillah. Khani wa akhwati bidina azani Allah ya. Karena selain kita berdosa, kita butuh nggak ampunan dosa? Butuh. Seorang nggak bisa masuk surga kalau dosanya masih ada, Pak. Orang nggak bisa masuk surga kalau memiliki dosa. Artinya apa? Sebelum masuk surga itu dilihat kalau masih punya dosa, kalau nggak dapat ampunan dari Allah, atau mampir dulu ke neraka untuk dibersihkan dosanya, atau mendapatkan syafaat, maka belum masuk surga dan belum mendapatkan rahmat Allah. Dapat rahmat Allah otomatis dosanya juga diampuni. Sehingga kita butuh sama pengampunan dosa. Nah, maka kita harus tahu ada satu amaliyah yang apabila antum lakukan maka seluruh dosa akan diampuni, yang besar maupun yang kecil. Tentunya dengan syarat-syarat yang ada, yaitu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Kata para ulama, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha adalah kembalinya seorang kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan dosa, kemudian disertai dengan penyesalan dan azam yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu makna taubat nasuha secara umum. Ya, itu makna taubat secara umum, kembalinya seorang kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan dosa, kemudian yakni berhenti, kemudian disertai dengan penyesalan dan berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, ini dari syarat dari definisi ini nanti kita akan sebutkan ya syarat-syarat taubat nasuha. Tapi sebelum ke syarat-syarat taubat nasuha ya, atau taubat yang bermanfaat, kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah yang menyuruh kita untuk bertobat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman tuh, yang diperintahkan apa? Beriman. Karena orang yang beriman yang bertobat kepada Allah. Yang tidak beriman tadi watados, watak tak berdosa, menganggap perbuatan dosanya biasa.
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut Allah menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang senada banyak. Dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya agar kalian beruntung. Di dalam Al-Quran dan ayat senada banyak. Dalam hadis juga banyak. Allah Azza wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertobat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku perbuatan dosa di malam hari bertobat sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, maka pintu taubat ditutup. Nanti kita sebutkan waktu taubat. Ya, nanti waktu taubat ada dua, ada waktu umum dan ada waktu khusus. Kemudian Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala." Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan tak memiliki dosa, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, untuk mempersingkat waktu. Apa syarat-syarat taubat nasuha? Semuanya itu berkaitan dengan dosa itu sendiri, dibagi dua. Ada dosa berkaitan dengan hak-hak Allah, dan ada dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Apabila dosanya berkaitan dengan hak-hak Allah, maka itu ada 5 syarat. Dan apabila haknya atau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ditambahkan 1 syarat lagi sehingga semuanya menjadi 6. Semuanya menjadi 6. Baik. Syarat yang pertama, ya secara umum 1 sampai 5 ini masuk juga ke hak-hak manusia. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Ustaz? Ikhlas karena Allah dalam bertobat. Kata para ulama, yakni motivasi terbesar seorang hamba bertobat adalah karena rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia meninggalkan dosa. Karena di antara makna taubat adalah meninggalkan dosa untuk tidak melakukannya. Ini penting untuk dibahas, karena ini adalah asas amaliyah atau ibadah tidak diterima kecuali harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, yakni rasa dosanya itu melahirkan rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Takut jika dia tidak bertaubat maka akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan murka kepadanya, Allah akan membencinya, sehingga lahirlah sifat taubat dari hatinya. Maka taubatnya inilah yang mudah-mudahan bermanfaat. Karena ayuhal ikhwah, ada beberapa orang bertobat bukan karena Allah, bukan karena ikhlas, tapi karena takut sama manusia. Takut jika aibnya terbongkar, takut jika kalau aibnya terbongkar sehingga jabatan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya akan hilang, sehingga dia meninggalkan dosa. Maka yang seperti ini orang tidak dinamakan bertobat kepada Allah. Sebagai contoh kasus, orang berbuat, bilang misalkan berzina, dosa besar ini insyaallah. Apalagi zina, Pak. Zina ini efeknya gede. Kata Imam Syafi'i, zina itu nanti hutang yang harus dibayarkan. Ya.
Kalau kata orang awam namanya karma. Kalau dalam Islam tidak ada karma. Yang ada adalah balasan sesuai dengan perbuatannya. Terkadang bisa dimajukan di dunia dan terkadang bisa atau diundur nanti di akhirat, ditabung. Kata Imam Syafi'i, dinisbatkan ini kepada Imam Syafi'i, ketika seorang berzina dengan seorang wanita, yang mana wanita ini adalah seorang ibu, merangkap sebagai anak, atau juga dia adalah saudari dari saudara-saudaranya, atau dia adalah bibi dari ponakan-ponakannya, maka orang yang berzina khawatir internal dia dari wanita-wanita tadi, entah ibunya, kakaknya, saudarinya, atau anak perempuannya, atau bibinya, nanti suatu saat bisa dizinai sama orang. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan itu kata Imam Syafi'i, dain, hutang yang nanti harus dibayarkan. Dipahami. Jadi ini merenggut perasaan orang juga, Pak. Tatkala orang berzina, makanya Nabi pernah mengingkari ada seorang sahabat yang masih meminta izin untuk berzina. Para sahabat lain merasa jengkel, maka Nabi panggil orang ini. Mungkin baru masuk Islam, kok bisa jadi. Ya, dipanggil. Apakah engkau punya ibu? Punya ya Rasul. Baik, apakah ridho ibumu dizinai sama orang lain? Tentu tidak ridho. Maka orang lain juga sama tidak ridho. Tapi apakah Anda punya anak perempuan? Apakah mau anak perempuanmu dizinai? Tentu tidak ridho. Maka orang lain pun juga sama. Apakah Anda punya saudari perempuan? Ya, maka kata Nabi SAW, maka orang lain pun tidak ridho jika saudari dizinai. Apakah Anda punya bibi? Ya, maka orang lain pun juga tidak ridho jika bibinya dibegitukan. Maka Nabi doakan sahabat tersebut untuk tidak berzina dan termasuk orang yang paling dijauhkan dari zina. Artinya bahwa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang berzina itu ada efek dosanya apa? Dain. Nanti yang suatu saat internalnya bisa digitukan sama orang lain. Nah, tatkala bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, mudah-mudahan yang seperti ini bisa sirna. Tentunya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ada orang yang ingin berzina kemudian meninggalkan zina, dia sudah pernah berzina sekali, kemudian yang kedua takut akhirnya kebongkar, takut jabatannya hilang, maka dia mungkin bisa selamat dari zina tersebut, tapi efek-efeknya yang kemarin masih nongkrong di hatinya dan mungkin nanti akan menjadi balasan baginya. Kenapa? Karena dia meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi karena manusia. Sehingga orang yang seperti ini tidak dikatakan bertobat kepada Allah, walaupun lisannya mengatakan saya sudah taubat, saya sudah hijrah. Bisa dipahami? Ya, jadi penting ini asasnya, harus ikhlas. Motivasi terbesar dia adalah Allah, bukan karena dunia. Kemudian syarat yang kedua, ayyuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ciri taubat yang bermanfaat atau nasuha, an yaqla'a 'anil dzamb, berusaha atau berupaya, berjuang untuk meninggalkan dosa. Wabil khusus dosa yang ia lakukan selama ini. Dosa khusus tadi, seperti minum khamar, dia bertobat dari minum khamar, berzina, bertobat dari zina. Ya, sehingga tidak dikatakan yang benar, orang yang bertobat dengan benar, kalau dia masih berkubang dalam dosanya. Walaupun lisannya mengatakan saya sudah bertobat, maka faktanya itu mengatakan dia belum bertobat dan efek-efeknya masih nongkrong di hatinya. Ya, efek dosa masih terus ada efek jangka pendek, ada efek jangka menengah, dan ada efek jangka panjang. Waliyahumillah. Jadi hati-hati ya, efek dosa ini juga mengerikan. Ya, bisa nantinya turun azab dan lain sebagainya. Bisa jadi timbulnya penyakit, itu juga bisa dari efek dosa. Aura kebencian disebutkan ya dalam perkataan ulama, ada seorang sahabat yang langgeng persahabatannya kemudian berselisih, itu disebabkan karena salah satu dari mereka berbuat dosa.
Bahkan salah satu untayan para ulama terdahulu mengatakan, saya kalau berdosa, maka saya lihat gelagatnya istri dan anak itu berbeda. Yang tadinya patuh jadi nggak patuh. Bahkan kendaraan yang dia tumpangi, kendaraan yang hidup seperti keledai, kuda nggak nurut. Ini efek dari perbuatan dosa. Jadi para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu tuh ketika berbuat dosa langsung tegurannya tuh kerasa. Kita mungkin ada tegurannya, tapi saking banyaknya teguran jadi nggak tahu atau nggak sadar, atau saking banyaknya dosa nggak tahu nih ini teguran atau tidak. Kalau ulama terdahulu, zaman dahulu para ulama salaf sampai tahu, oh ini efek dari dosa. Yang biasanya istrinya nurut tiba-tiba membangkang, menyelisihinya, ini efek dari dosa. Ya, apalagi kalau misalkan dosanya itu sampai masuk ke perut, nah ini bahaya lagi. Berupa makanan, uang haram yang ia hasilkan kemudian jadi daging, wah bahaya. Kemudian anak istrinya pun disuapi dari hasil haram, wah ini musibah. Kalau kata Imam Syafi'i, salatkan, takbirkan untuknya 4 kali takbir. Apa itu Pak? 4 kali takbir itu apa? Salat jenazah. Ini musibah, bahaya. Ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, kata Nabi SAW. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka tempatnya yang pantas dari neraka. Waliyadzubillah. Ya, sebagian orang kan contohnya gini, yang suka transaksi riba kan, kata Allah akan dicabut keberkahannya. Ya, akan dicabut keberkahannya. Tidak ada keberkahan. Sebagian orang lebih memilih real di lapangan ketimbang dari Al-Quran. Kalau kita kan seorang muslim harus lebih milih percaya pada Al-Quran daripada fakta di lapangan. Fakta di lapangan ada orang yang rentenir atau pekerjaannya hasilnya banyak dari riba, tuh dia tajir, dia ekonominya di atas rata-rata, katanya bakal diambil keberkahannya. Maka kita katakan, kita yang pertama lebih percaya kepada Al-Quran ketimbang di fakta di lapangan. Yang kedua, yang mengenal teguran itu biasanya atau musibah itu terkadang tidak terlihat di materi, terkadang di non materi, Pak. Yang hanya tahu hanya mereka. Sebagai contoh, saya pernah mengenal ada beberapa orang, dan ini curhatan mereka yang keluar dari transaksi riba. Uang ada, Ustaz. Rumah kita ada kendaraan ada, tapi subhanallah istri sakit-sakitan, anak keluar masuk rumah sakit. Uang itu kadang ya nyampe di dompet atau rekening itu hanya terminal, habisnya buat beli obat ini, beli obat ini, beli obat ini. Tuh. Jadi kita lebih percaya Al-Quran atau fakta di lapangan? Fakta mungkin bisa menipu, tapi Al-Quran berbicara sesungguhnya. Jadi jangan melihat secara materi. Terkadang orang secara materinya orang bahagia, tapi hatinya neraka jahanam. Makanya berapa banyak orang yang kita saksikan di medsos atau di surat kabar, ada orang yang sudah dunianya tinggi, ya punya A, B, C, dan D, katakan punya apartemen. Kalau di kita kan, kalau sudah punya apartemen kan orang yang kelas atas. Ternyata menerjunkan dirinya dari lantai 26. Apa tuh kalau tandanya bukan dia orang yang bahagia, yang tidak bahagia? Ini tidak bahagia jelas. Malah banyak tuh ada penyanyi konser bawa pistol jeder depan followersnya. Nah ini kan berarti bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Karena kebahagiaan letaknya di mana? Di hati. Kalau hatinya sering dosa, tidak bakal bahagia, gersang. Karena hati membutuhkan makanan, dan makanan hati, makanan ruh adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, wahyu dari Allah. Sedikit saya cerita. Ini diceritakan oleh Imam Masjidil Haram, Pak. Namanya Syekh Yasir Dausani, hafizahullah. Beliau ketika masih santri, ya setoran hafalan kepada murid, kepada gurunya.
Datang anak muda yang mukanya murung sekali, murung, nggak enak dilihat, terpancar di mukanya ini raut kesedihan yang mendalam, kayak tidak ada arah hidup. Datang kepada syekhnya ini yang lagi dengerin setoran hafalan. Ya syekh, saya ingin datang kepada antum, ingin curhat. Kata syekh, tunggu dulu, saya lagi setoran hafalan. Ya paling sekitar 30 menit, 45 menit. Sambil menunggu saya, antum silakan sholat dulu, wudu, kemudian sholat 2 rakaat, ngaji, nanti saya panggil. Akhirnya selang waktu 30 menitan, ya selesai menyetorkan hafalan, panggil anak muda ini. Dan anak muda tadi mengikuti omongan syekhnya, omongan syekh tersebut, wudu, sholat, dan membaca Al-Quran. Karena dipanggil anak tersebut, ternyata orang tersebut mengatakan, sudah cukup ya syekh, sudah cukup. Mukanya yang tadinya burem, gak enak dilihat, penuh dengan kesedihan, ya ternyata mukanya terpancar cahaya, enak dilihat, ada semangat hidup, ya ada semangat hidup, mukanya sudah kayak berseri-seri kembali, seakan-akan kayak baru dikasih, kalau bahasa kitanya, kalau baru dikasih uang berapa juta, sumringan, tahu nggak sumringan? Syekh Khalis, cukup, saya sudah tahu jawabannya. Nah, tapi nggak apa-apa sih, duduk. Sekarang antum tahu kenapa saya suruh antum untuk berbuat tadi? Iya, saya tahu. Kemudian Syekh ini ngasih wejangan kepada orang pemuda tadi. Wahai anak muda, sesungguhnya kamu ini terdiri dari 2 unsur, jasad dan roh, dan dua-duanya harus disuplai dengan makanan dan gizi. Kalau tidak disuplai, salah satunya jomplang, seperti antum tadi. Jasad ini harus disuplai dari makanan dari bumi. Dan makanan kita semuanya dari bumi, dari tanah. Iya Pak ya. Itu jasad. Adapun ruhmu itu harus disuplai gizi dari langit, yaitu wahyu dari Allah. Yani ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, itu gizinya roh. Sholat gizinya roh, melakukan kebaikan itu gizinya roh. Nah antum ketika datang kepada saya, itu ruhmu sedang meronta-ronta, sedang kelaparan, namun anda gak sadar. Makanya apa yang terjadi? Gundah gulana, gelisah, risau, gak enak, gak ada semangat hidup. Kenapa? Ruhmu sedang meronta-ronta. Nah tatkala anda baca Al-Quran, sholat itu, maka kembali ruhmu kenyang, makanya anda bahagia. Jadi pesan dari Syekh tadi, kalau anda ingin bahagia, maka cukupkan gizi untuk 2 unsur tadi, ruh dan jasad. Dan di antara suplaian gizi kepada ruh, jangan menerkam dosa. Karena tatkala meninggalkan dosa, ada kebahagiaan. Walaupun hawa nafsu kita menyuruh ke sana, tapi tatkala kita berusaha, ya berjuang, maka disitulah kebahagiaan. Tapi tatkala melakukan dosa, walaupun nikmat, setelah selesai dosa, yang ada apanya? Penyesalan, kegundahan. Makanya lihat orang yang berzina, mereka menikmati zina, tapi selesai zina, apa? Nangis, sedih. Apalagi perempuan, takut hamil, sedih luar biasa. Laki-lakinya juga takut. Kenapa? Itulah efek dosa, tidak memberikan kebahagiaan. Kalaupun ada, itu kesenangan yang sifatnya semu, setelah itu hilang. Yang ada adalah kehinaan, dan kehinaan terus sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin azanya Allah ya. Syarat yang ketiga, ayuhal ikhwah diril hadirat, adalah diantara syarat taubat, an yandam ala ma madha, menyesali perbuatan. Nah ini penting. At-taubatun nadam. Taubat adalah penyesalan, ya, terhadap dosa yang selama ini ia lakukan. Ya, penyesalan tempat di hati. Dan di antara tanda seorang menyesal adalah an yakraha an yaruda ila dzambi ba'da an najah Allah.
Dia membenci segala pintu yang menjuruskan dia kepada perbuatan dosa setelah Allah selamatkan. Sebagaimana dia benci untuk dijerumuskan ke api neraka. Ya, jadi ada penyesalan, Pak. Dan yang mana menyesal gak usah koar-koar, kan ini menyesal. Gak usah menceritakan dosanya. Maka dia bukan menyesal, tapi ini namanya berbangga nantinya. Kan menyesal sudah cukup, antum sesali, gak usah disebut-sebutkan. Sebagian orang ini salah kaprah dalam bab penyesalan ketika bertaubat. Ada sebagian orang yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, yang sudah bertobat, tapi hobinya suka menceritakan masa lalu yang dulu. Oh, dengan bangga lagi, Pak. Ya, ketika lewat kafe yang ada homernya, saya nih kafe ini nih ada homer merek ini, itu enak luar biasa. Itu hari-hari anak yang indah ketika minum homer. Nah, ini menyesal nggak? Tidak menyesal, ini bangga namanya. Ini namanya apa? Bangga. Harusnya apa? Tutup aibnya. Jangan ceritakan pada orang lain. Allah sudah tutupi aibnya, Allah ampuni dosanya, kok dia malah umbar aibnya. Ini namanya mujahirin, bukan muhajirin ya. Mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali orang-orang yang mujahir. Apa mujahir? Yang terang-terangan berbuat dosa. Dia melakukan dosa tadi malam, kemudian Allah tutupi aibnya, ternyata di pagi harinya dia cerita sama orang, tadi malam saya melakukan ini dan itu. Maka dia telah merobek tirai yang Allah tutup untuknya. Maka orang yang seperti ini tidak diampuni. Kenapa? Tidak ada penyesalan. Harusnya tutup, sudah cukup antara Anda dan Allah saja. Orang terdekat nggak boleh tahu. Orang terdekat nggak boleh tahu, cukup Anda bertobat, Anda menyesal, Anda tidak mengulanginya lagi. Semoga Allah mengampuni. Jangan cerita sama orang. Apalagi ini biasanya ini kalau tobatnya para artis nih ya. Ya ini sebagian DKM juga kurang benar juga. Ya, ada tobat orang dari penyanyi, dari joget, yang suka joget-joget, yang dari A, B, dan C. Tolong dong ceritakan nanti di pengajian. Disuruh pengisi pengajian padahal tidak berilmu tentang masa lalunya. Nah akhirnya apa? Kalau dia menceritakan masa lalunya, hatinya dia rindu lagi. Iya atau tidak? Kalau sudah rindu, ya sudah balik lagi. Sebagaimana yang terjadi kasus-kasus yang ada, tobatnya orang yang suka joget karena sering ceramah di kultum dan lain sebagainya, sekarang joget-joget lagi tuh. Hati-hati, karena hati manusia itu lemah, rapuh, dan gampang goyah. Maka tutup rapat-rapat pintu yang mengarah ke hal yang menjerumuskan perbuatan dosa. Makanya sebagian ulama menyuruh orang yang bertobat pindah kalau bisa, kalau lingkungannya nggak dukung. Kenapa? Kalau dia masih bertahan, khawatir sesaat nantinya. Kenapa? Lingkungan itu mempengaruhi, Pak, mencetak. Antum tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, pasti lidahnya lidah Betawi. Walaupun orang tuanya dari Madura, dari Sumatera, dari mana, tapi kalau antumnya lahir di Jakarta sampai besar, walaupun di rumahnya pakai bahasa daerah, pasti di luar pakai bahasa Betawi. Iya betul tidak? Karena lingkungan itu mencetak. Kalau lingkungannya baik, akan mencetak yang baik. Tapi kalau lingkungannya kurang lebih banyak buruknya, maka keburukan itu akan menempel minimal. Jadi hati-hati. Taib ikhwan bitinazani Allah ya. Syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang keempat adalah an ya'zima ala adamil aud ilaihi. Berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Ini penting. Berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan para ulama tidak mengatakan tidak boleh mengulangi dosa, tidak. Tapi berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Apa bedanya, Pak? Ini masalah niat. Masalah
niat masalah keseriusan, dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengatakan tidak boleh mengulangi perbuatannya kembali, berarti setelah dia bertaubat, kemudian suatu saat dia mengulangi dosanya, maka dosa yang baru akan membatalkan taubat dan dosa dia yang lama. Karena syaratnya tidak boleh mengulangi perbuatan dosa. Tapi kalau berazam, bertekad bulat, maka tatkala Anda bertobat kepada Allah, berazam itu tidak mengulangi kembali, sudah janji pada Allah. Namun suatu saat di hari yang akan datang, ya namanya iman naik turun, iya atau tidak? Ya, dan orang terkadang lemah di hadapan syahwat sehingga terjerembab, maka dituliskan dosa yang baru dan taubat yang baru. Adapun taubat yang kemarin masih berlaku atau tidak? Masih berlaku atau tidak? Berlaku. Bisa dipahami atau tidak? Antum kurang mudah ya. Jadi gini, ini pentingnya niat. Kita kasih contoh. Minum khamr. Ya Allah, dia bertobat. Ya Allah, saya berazam untuk tidak minum khamr lagi. 100% yang namanya azam berapa persen? 100%. Jadi berazam, ya Allah saya menyesal dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Ini azam. Kemudian nanti sebulan atau 2 bulan iman naik turun, tidak sengaja berbuat dosa lagi, minum khamr lagi, maka ditulis dosa yang baru dan taubat yang baru. Adapun yang kemarin sudah tertutup, artinya masih berlaku. Paham atau tidak? Berbeda kalau antum ngomong kayak gini, ya Allah saya bertobat kepadamu untuk tidak minum khamr lagi, tapi di dalam hatinya nanti habis lebaran kayaknya minum lagi. Paham atau tidak? Ramadan nih ya, Ramadan, ya Allah saya bertobat kepadamu, nanti dalam hatinya kayaknya syawal enak nih ke puncak, nanti minum khamr. Padahal dia lagi bertobat. Nah di sini dia berazam apa tidak? Tidak berazam. Maka yang seperti ini tidak dianggap bertobat, dosanya masih ada. Kalau dia berbuat lagi, ini dia harus bertobat, yang ini juga harus bertobat. Kalau ini azam, ya Allah berjanji sekuat tenaga, tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Ya Allah saya berjanji sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya kembali. Berazam 100%, bukan 90%, 100%. Nanti suatu saat yang namanya iman naik turun, melakukan dosa yang serupa, maka tobat lagi. Adapun yang tadi tidak. Bisa dipahami Pak? Ini perbedaannya azam sama tidak azam, dan itu antara Anda dengan Allah. Kita nggak bisa mendikte. Ini urusannya Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, kan manusia apakah setelah bertobat dia jadi maksum? Jadi anti dosa? Paham nggak maksum? Maksum itu yang tidak seperti para nabi dan para rasul maksum. Apakah manusia maksum? Tidak. Ya ini hobi, tobiat manusia secara umum banyak melakukan kesalahan. Namun seorang mukmin langsung dikat dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri harus diperhatikan agar taubat kita nasuha atau tidak. Ya adanya penyesalan sama azam yang kuat. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang keberapa? Yang kelima sebelum terakhirnya adalah hendaknya bertaubat pada waktunya. Hendaknya bertaubat pada waktunya. Dan taubat memiliki waktu limited. Waktunya ada 2, ada waktu umum dan waktu khusus. Waktu umum adalah tatkala matahari terbit dari barat. Ini tanda hari kiamat besar. Kalau terjadi ini berarti hari kiamat sudah berada di pintu gerbang Ibu Bapak. Ya, dan ciri hari kiamat kecil hampir 90% sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, seperti waktu berlalu dengan cepat. Antum merasakan nggak waktu cepat?
Ya ini akhir tahun, ya awal tahun. Kayaknya baru kemarin deh. Iya kan? Ini sebab dulu Pak, orang yang merasakan waktu berlalu dengan cepat itu cuma orang yang ngontrak sama yang ngekos. Iya tidak? Baru kemarin bayar kok sekarang ditagih lagi. Iya. Sekarang yang nggak ngekos pun, yang punya rumah sendiri, waktu berjalan dengan cepat. Ya, itu tanda hari kiamat. Sebagian ulama mengasih ini faedah ya. Di antara mereka ada yang menafsirkan atau menjelaskan hadis ini adanya pesawat terbang dan media sosial. Ya, waktu berlalu dengan cepat. Kenapa? Adanya pesawat terbang, orang yang biasanya safar berhari-hari dipangkas menjadi berjam-jam. Jadi mempersingkat jarak, sampai istilahnya apalagi sekarang ada kereta cepat. Sarapan di Jakarta, makan siang di Bandung. Ya kan? Waktu berlalu dengan cepat, berpindah dengan cepat, sehingga jarak itu nggak ada harganya sekarang. Yang kedua adanya medsos, media sosial. Kita bikin kajian di Pondok Kelapa, tapi orang di Amerika, di Jepang, di Eropa, atau di Taiwan, di mana bisa menghadiri acara ini, ya seakan-akan bersama kita. Padahal ribuan kilo perbedaan waktu, itu waktu berlalu dengan cepat. Ya ini sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Pasar berdekatan. Ya, sekarang ada minimarket pasti berduaan nih. Iya enggak? Ya deket-deket aturan yang namanya pasar kan jauhan ya. Ini deket-deketan. Nabi sudah ngomong 14 abad yang lalu. Kemudian banyaknya gempa bumi. Ya, banyak gempa bumi yang sekarang masih terus masif ada. Kata para ulama, banyaknya gempa bumi bukan di tempat yang rawan gempa saja, bahkan di tempat yang dinyatakan aman itu akan ada gempa bumi. Ya, sekarang di kata BMKG dulu, ya saya sempat mengikuti bahwa di Indonesia yang aman gempa bumi Kalimantan, karena belum ada retakan di lempengnya. Nah sekarang sering terjadi di Kalimantan gempa bumi. Ya bisa jadi juga makna dari hadis ini adanya banyaknya gunung meletus. Karena gunung meletus erupsi akan terjadi gempa vulkanik. Ya, terjadi gempa vulkanik. Dan yang semisalnya. Nah, kalau tanda hari kiamat besar adalah apabila belum terjadi, kalau terjadi nanti semuanya merepet ikut kena. Yang semuanya ada 10. Di antaranya adalah matahari terbit dari barat. Ada matahari terbit barat, keluarnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya dukhon, asap, adanya binatang melata yang berbicara, yang mengatakan dulu manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi 3 pembenaman di Jazirah Arab, pembenaman di timur, pembenaman di barat. Kemudian keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke Syam yang menuju ke Mahsyar. Ini paling terakhir. Ya, ini kalau terjadi satu, maka semuanya akan merepet. Dan berarti hari kiamat sudah berada di pintu gerbang. Ya, pintu gerbang. Sama-sama. Ini kalau terjadi matahari terbit dari barat, kemudian ada seorang muslim bertobat, tobatnya diterima apa tidak? Tidak. Kalau ada orang kafir menyatakan keislamannya setelah matahari terbit dari barat, diterima apa tidak? Tidak. Ya. Kemudian waktu khusus. Kapan waktu khusus sehingga taubat tidak diterima? Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan atau tenggorokan. Idza balagatil hulqum. Ya, apabila sudah berada di hulqum, tenggorokan, kemudian dia bertobat, maka taubatnya tidak diterima. Orang kafir ketika bersyahadat ternyata nyawanya sudah di tenggorokan, tidak diterima keislamannya. Seperti taubatnya Fir'aun. Jadi Fir'aun di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ya falamma adrakahu al-gharq qala amant annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun. Allah menyebutkan tentang Fir'aun. Tatkala tenggelam, melenyapkannya di detik-detik dia sekarat, dia mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah
kecuali Tuhannya Bani Israel itu Allah. Dan aku termasuk orang-orang Islam berserah diri Muslim. Tuh lihat, Fir'aun mengatakan dirinya apa? Muslim. Nah ini bahaya nih kalau kita potong ayat ini. Maka lanjutkan ayatnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini baru sekarang ente sadar, ente tobat. Padahal dia banyak melakukan perbuatan kerusakan dan durjana di muka bumi ini. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu ya untuk menjadi itibar, pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Ini balasan orang yang durjana kepada Rabbnya, menjadi penghuni api neraka. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, neraka dipaparkan ke Fir'aun dan keluarganya yang kafir kecuali yang beriman. Ya, di pagi hari dan di sore hari itu diazab kubur. Dan ketika hari kiamat masukkanlah Fir'aun ke azab yang paling keras. Waliyadzubillah. Sehingga kata para ulama, kalau nyawanya sudah ditenggorokan kemudian dia bertobat, tidak diterima oleh Allah. Ini dan ini berbeda dengan talqin ya, beda lagi. Kalau talqin boleh, antum harus perhatikan ada dua permasalahan. Ada orang yang akhir kalamnya, akhir bicaranya la ilaha illallah, ini beda kasus, sama orang yang taubat. Bisa dipahami? Orang yang taubat kepada Allah, ini beda kasus. Kalau seorang mukmin walaupun nyawanya ditenggorokan, kalau mengatakan la ilaha illallah maka kalimatnya bermanfaat. Tapi kalau orang yang menyatakan keislaman atau bertaubat, nyawanya ditenggorokan, ini yang tidak bermanfaat. Bisa dipahami? Ya, karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Jadi pahami Pak ya. Tapi ada permasalahan yang disebutkan para ulama. Apakah ini juga dikiaskan Ustaz orang yang di sini kan disebutkan ghargharah, orang yang nyawanya ditenggorokan. Apakah juga masuk orang yang al-ya'su minal hayat? Apa al-ya'su minal hayat? Orang yang putus asa dari kehidupan. Artinya gini, yang divonis oleh dokter bahwasanya umurnya gak lama. Misal ada seorang kena, di sini disebutkan oleh ulama, kena penyakit yang mematikan seperti AIDS, cancer, waliyadzubillah. Kemudian kata dokternya umurnya bapak kurang lebih kalau menurut medis sekitar sebulan lagi. Silakan Anda manfaatkan waktu itu. Akhirnya dia jadi teringat dosa-dosanya. Akhirnya bertobat. Nah, dia bertobat nih. Nah, tobatnya diterima apa tidak? Diterima apa tidak Pak? Diterima. Ada yang mengatakan tidak diterima? Ya? Ibu-ibu gimana? Terima apa tidak? Terima. Oh, diterima. Pengennya terima ya. Nah, ada khilaf di antara ulama dan dua pendapat. Pendapat pertama tidak diterima. Karena kata para ulama ini dilogikakan, dikiaskan dengan nyawa yang sudah berada di tenggorokan. Artinya al-ya'su minal hayat, tidak ada harapan hidup. Sehingga dikiaskan ini. Ini pendapat pertama. Tapi ini pendapatnya lemah. Pendapat yang kedua, sebagaimana antum mengatakan, itu masih diterima. Karena bagaimanapun juga nyawanya belum sampai tenggorokan. Karena analisa manusia tidaklah pasti. Umur ada di tangan, bukan di tangan dokter. Berapa banyak dokter memvonis pasiennya umurnya sedikit, ternyata yang memvonisnya mati duluan. Iya atau tidak? Iya, banyak. Berapa banyak orang yang ngurusi orang anggota keluarga yang sakit, suaminya yang sakit, yang ngurusi istrinya, ternyata istrinya dulu yang mati. Iya, banyak nggak Pak? Antum temuin nggak kayak gitu? Atau sebaliknya, istri yang sakit, suaminya yang ngurusi, ternyata yang ngurusinya itu yang meninggal duluan. Kenapa? Umur ada di tangan Allah. Tidak harus orang yang mati itu kena sakit dulu. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang sakit umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Survei membuktikan itu.
Wa kam min sahihin mata min duni illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dari. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit, dan berapa banyak orang yang sakit umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Bahkan kita pernah dengar banyak ya, ada orang nengokin orang yang sakit, ternyata yang nengokin besoknya meninggal. Akhirnya apa? Orang yang sakitnya takziah kepada yang kemarin nengokin. Subhanallah. Kembali, yang ini nengokin yang sakit, ternyata besoknya yang sakit takziah kepada yang nengokin. Umur ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya yang benar adalah selagi nyawa belum berada di tenggorokan, maka ya taubat bisa diterima. Karena analisa manusia bisa benar-benar sama kayak BMKG ya. Kalau mengatakan bahwa saya dari Bogor mengatakan, kata BMKG, Bogor sepanjang tahun bahkan hujan, semua daerah kemarau. Ya, ternyata sekarang Bogor juga panas ya. Sudah seminggu ya, seminggu panas. Ya, kalau kita orang Bogor itu biasanya jam 6, jam 7 habis asar itu pasti hujan biasanya, hampir tiap hari. Ini sudah 5 hari, 6 hari, 7 hari panas. Dan berapa banyak BMKG ngomong hari ini kemarau, ternyata ada hujannya. Yaitu analisa manusia. Bisa benar, bisa salah. Boleh kita gunakan, tidak masalah untuk membantu, tapi tidak 100%. Makanya dulu namanya apa? Ramalan cuaca, cuma diganti. Kenapa? Ini tidak sesuai. Yang benar perakiraan cuaca. Ya, ini perkiraan dari awan, dari kelembaban, dari angin dan lain sebagainya. Tapi dari semuanya ada yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, syarat yang terakhir adalah apabila itu yang tadi itu yang 5, apabila dosanya berkaitan dengan hak Allah saja. Ya, masalah larangan, masalah perintah. Nah, kalau dosanya berkaitan manusia, maka tambahkan satu syarat lagi, yaitu untuk mengembalikan haknya, agar dia mengembalikan haknya kepada yang memilikinya. Kalau itu materi, atau dia meminta maaf jika haknya materi atau non materi. Contoh, jika haknya materi, maka dia mengembalikan. Seperti dia mencuri tanah, mencuri harta, maka taubatnya dia mengembalikan harta tersebut, tanah tersebut kepada pemiliknya. Atau dia meminta maaf jika haknya adalah materi, seperti dia mencuri handphone kemudian rusak atau masih ada, maka dia mengatakan kepada pemiliknya, dulu saya 5 tahun yang lalu saya mencuri HP-mu. Oh, jadi ente minta maaf jika engkau memaafkan. Ya, saya maafkan. Maka itu tidak cukup. Tapi kalau dia mengatakan, iya maafkan tapi balikin dong dengan senilai harga, maka selain dari minta maaf, dia harus membalikan sesuai dengan harganya sampai ridho. Atau jika haknya non materi, seperti mencela seorang muslim, menggibahi seorang muslim, berdusta atas nama muslim, fitnah, merusak namanya, mengadu domba, ya, maka yang seperti ini wajib bagi dia untuk meminta kehalalannya, meminta maaf sampai dia ridho, karena dalilnya hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, man kana lahu mazlamatun li akhihi aw min irdihi, man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu masalah kehormatan, tuh lihat, masalah apa? Kehormatan non maknawi dan non materi, maknawi ya, atau yang lainnya materi juga, maka hendaknya dia, kata Nabi, meminta halal, yakni meminta keriduannya agar dihapus. Di mana? Di dunia sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum mata uang dinar dan dirham, yakni mata uang di zaman Nabi, artinya harta, tidak berguna nanti di akhirat, artinya di hari kiamat. Ya, jadi itu.
Nanti kita sebutkan hadis orang yang bangkrut. Kalau enggak nanti kisosnya di hari kiamat. Jadi ayyuhal ikhwah, kalau haknya non materi atau materi, maka dia wajib untuk meminta halal. Baik Ustaz, ada satu permasalahan yang nyempil dan ini kita tutup. Berkenaan dengan hak non materi, yang mana ini berkaitan dengan hak manusia, ada dua keadaan. Ustaz, gimana nih Ustaz? Kalau saya kan pernah gibahin orang, masa saya harus terang-terangan Ustaz? Ya nantinya ribut Ustaz. Iya, nantinya bukan malah damai, malah 7 turunan kita nggak bakal damai, malah ribut. 7 turunan kita bakal saling boykot. Nah, bagaimana yang demikian disebutkan ulama? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, an ya'lama sahibul haqqi bidzambil ladzi waqa'a alaihi. Orang yang digibahinya nih tahu bahwa si fulan pernah gibahin. Sekarang kita pakai nama ya, bernama. Ada Pak Budi. Ada Pak Budi di sini? Ada siapa, mana orangnya? Ada Pak Heri. Ada Pak Heri di sini. Ada juga, Masya Allah. Ini saya random nyebutnya. Ada lagi Pak, siapa satunya lagi Pak? Pak Edi, Pak Budi, Pak Heri, Pak Edi, terakhirnya I semua. Ya. Nah, yang dizolimi ini siapa? Coba sebutkan. Pak Edi yang dizolimi. Ya. Pelakunya siapa? Pak Heri. Pak Heri pelaku ini pernah gibahin Pak Edi di hadapan Pak Budi. Ya, jadi Pak Budi orang ketiga ini. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Ya, Pak Heri pernah gibahin Pak Budi, Pak Heri pernah gibahin Pak Edi di hadapan Pak Budi. Nah, keadaan pertama, kalau Pak Edinya sebagai orang yang terzalimi tahu bahwasannya Pak Heri pernah gibahin di hadapan Pak Budi tentang dirinya, maka wajib bagi Pak Heri untuk meminta maaf kepada Pak Edi. Wajib. Kenapa? Si Pak Edinya sudah tahu. Bahkan sakit hati terus dia kalau melihat Pak Heri, apalagi ada Pak Budinya, Pak Heri, wah, bakal ngacain makar, bahkan kulingin, wah jangan-jangan, wah dia nggak suka sama kepemimpinan saya, bakal terjadi kudeta di mana, di masjid atau di lingkungan RT. Dia akhirnya bawanya Pak enak terus. Kenapa? Karena sudah tahu. Maka wajib bagi Pak Heri tadi untuk meminta maaf kepada Pak Edi. Bisa pahami? Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, nah ini ada pilihan. Kalau Pak Edinya ini tidak tahu bahwasannya Pak Heri pernah gibahin dia di hadapan Pak Budi, maka di sini ada dua opsi. Bukan dua opsi sebenarnya, ada dua keadaan lagi. Kalau Pak Heri pengzolim ini tahu bahwasannya kalau saya terus terang kepada Pak Edi tidak ada apa-apa, Pak Edi bakal maafin, bakal legowo, bakal bakal berdamai, maka wajib bagi Pak Heri untuk meminta maaf kepada Pak Edi. Jadi pahami? Ya, tentunya tahu orang satu sama lain, kawannya yang menjadi muamalah selama ini tahu lah keadaan di perkiraan. Tapi kalau Pak Heri tahu nih, saya Ustaz kalau terang-terangan dia bakal lebih sakit hati lagi Ustaz. Karena maaf ya, Pak Edinya orangnya baperan, bisa, atau ya ini gampang mendramatisir dan lain sebagainya. Kalau saya terang-terangan, wah dia bakal sakit hati Ustaz. 7 turunan bahkan nggak bakal ngobrol, nggak bakal saling memboikot. Maka yang seperti ini kata para ulama, Pak Heri tidak usah berterus terang, tidak usah meminta maaf. Akan tetapi kewajiban dia yang pertama adalah
mendoakan Pak Edi di belakang, yakni tanpa ketahuan Pak Edi. Ya Allah, rahmatilah Pak Edi. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal, rizki yang melimpah buat beliau dan anak keturunannya. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan lain sebagainya. Doa kebaikan dengan sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan Pak Heri. Yang kedua adalah membersihkan nama Pak Edi di hadapan Pak Budi. Karena dia ini melakukan kejahatan yang menular. Ghibah itu kan apa? Otomatis ngomongnya ke orang ketiga. Sudah dijelaskan nih, dibersihkan. Kalau dia menjelekkan berarti puji Pak Edi di hadapan Pak Budi. Maka yang seperti ini sudah dikatakan cukup. Sudah dikatakan cukup. Paham? Jadi harus ada spesifikasinya. Atau menurut saya, dia bakal terima nggak kalau saya terang-terang? Kalau terima, wajib berterus terang. Kalau tidak, maka doakan dia di belakang. Dan itu sudah cukup. Jadi dari sini kita tahu ya, ngeri Ibu hibah itu. Ya, kalau nggak berterus terang sekarang atau berdamai sekarang, khawatir nanti dibawa sampai mati. Nanti ketika orang ini masuk surga ditahan dulu, nggak bisa. Ente dulu pernah gibahin anak mau minta kebaikan ente. Kebaikan yang ditransfer itu. Ya, ada yang pernah memukul, menampar, menilep, ya, mencela, memfitnah, ya, kemudian menumpahkan darah. Maka nanti kisosnya di hari kiamat. Kebaikannya, amaliannya, sholatnya, puasanya, zakatnya dibagi-bagi. Kalau kebaikannya habis, keburukan orang dizaliminya akan ditransfer. Nah, ini orang yang semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dengan ini selesainya pembahasan. Yang mohon maaf atas kepanjangan waktu jika memang itu dirasa panjang, tapi inilah pembahasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma. Tapi jika ada yang mau ditanyakan perihal pembahasan, maka dipersilakan. Atau diserahkan kepada panitia. Gimana? Selesai? Cukup ya? Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, diberikan kemudahan, kelancaran, ketaatan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga sisa hidup ini terus menjadi ladang kebaikan kita, ladang ketaatan kita, yang dijauhkan dari segala bentuk dosa dan maksiat. Dan semoga hidup kita ini, sisa hidup kita ini adalah menjadi obsesi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.